kalau ngomong karakteristik Jepang itu pertama, ini pernyataan yang menurut saya juga cukup realistis ya, punya peluang untuk menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita. Apalagi, lebih-lebih, terutama kita mau berperang, berperang, mau bertanding ya melawan tim Jepang. Saya mau bilang tim terkuat Asia. Sudah banyak yang bilang kayak begitu ya. Akhirnya sih sebenarnya agak agak jemu juga dengan berbagai hal yang mengatakan bahwa Jepang kuat, Jepang sempurna, Jepang perfect, Jepang pokoknya yang semacam itulah. Sudah banyak yang mengatakan itu dan itu membuat Jepang semakin dikdaya ya. Sehingga pujian-pujian yang dilakukan atau yang diberikan Jepang kepada tim nasional kita kemudian jadi semacam basa-basi atau seperti manis di bibir gitu ya, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Jadi lagu ya. Oke, ya artinya pujian-pujian yang diberikan oleh Jepang pada akhirnya itu hanya sebagai rasa atau ungkapan atau menunjukkan rasa menghargai kepada orang lain, menunjukkan mungkin barangkali saja memberikan penghiburan atau memberikan penguatan atau motivasi kepada tim nasional Indonesia. Jangan terlalu terbebani, terbawa oleh berbagai eh, perkataan, berbagai ibaratnya pujian. Ya bisa jadi ini semua kemudian jadi penghiburan, jadi motivasi ya buat pemain timnas kita yang diberikan oleh para pemain Jepang. Karena pada akhirnya di antara pujian-pujian tersebut sebenarnya tetap aja disisipi dengan kepercayaan diri mereka. Seperti di video sebelumnya saya juga membahas bahwa sebenarnya kerendah hatian Jepang ini berpadu atau agak jadi complicated atau jadi kompleks karena berpadu dengan kepercayaan diri mereka yang sudah tahu atau sudah menganggap sudah ada di kepala mereka bahwa tim mereka menjauh di atas kita dan itu mereka sadari dan tim Indonesia itu memang ada di bawah kita. Meskipun ada kekhawatiran, ada kehati-hatian, ada ketakutan karena tim kita itu kan memang berbeda dengan tim sebelum-sebelumnya yang pernah ditemui atau pernah bertanding melawan Jepang ya. Terutama mungkin yang paling terkenang adalah ketika di Piala Asia. Waktu di Qatar kemarin ketika Jepang menang 3-1. Karena Jepang itu pun merasa, terutama pelatihnya ya, Hajime Moriyasu merasa bahwa itu sebuah pertandingan yang tidak perfect bagi mereka, maka mereka sebenarnya masih memelihara kekhawatiran itu, terutama ketika pemain-pemain kita itu ditambah terus dengan pemain-pemain baru diaspora. Nah, itu yang membuat mereka khawatir. Sebenarnya bukan kekhawatiran terus kemudian jadi takut ya, kalau sampai ke sana sih enggak, karena mereka masih percaya diri dan masih yakin bahwa tim kita itu jauh di bawah mereka. Tapi kekhawatiran mereka hanya sebatas pada kehadiran tim kita, tim nasional kita itu yang eh, berada di papan bawah, tetapi juga pemainnya itu adalah pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, itu punya potensi untuk melukai kesempurnaan Jepang. Artinya, meskipun Jepang nanti tetap menang atau mungkin barangkali saja tidak menang atau alias tidak bisa atau tidak berhasil mengalahkan Indonesia, itu adalah sebuah kecacatan atau merusak perfection atau kesempurnaannya mereka. Yang mereka khawatirkan hanya sebatas itu, bukan berarti mereka khawatir bahwa kita akan unggul, kita akan mendikte pertandingan, itu sama sekali enggak, karena mereka masih yakin, masih percaya bahwa mereka lah yang akan menjadi tukang diktenya di lapangan. Nah, itu yang eh, secara tidak sadar atau dari bawah sadarnya itu muncul dari perkataan-perkataan mereka. Seperti kemarin waktu kedatangan ya Nagatomo yang mengatakan bahwa mereka yakin karena tim mereka kuat, pasti bisa mengalahkan Indonesia, pasti mereka menang. Itu perkataan mereka yang kemudian itu membuat jengkel Coach ya atau Coach Justin ya yang sampai mengatakan bahwa kamu tahu apa? Kalau saya jadi Sintayong katanya Coach Justin, saya akan
puter itu cuplikan wawancara Nagatomo itu dan kemudian akan saya tunjukkan kepada pemain kita dan saya bilang ke pemain kita, "Tuh loh kamu diinjek-injek, tuh kamu direndahkan sebelum bermain atau sebelum bertanding." Perlunya apa ya, untuk membakar semangat, pemain kita ya, untuk membungkam Jepang. Karena bagaimanapun juga kerendahan Jepang ini ya nggak bisa dipungkiri, mereka lebih percaya diri dan mereka menganggap kita di bawah mereka. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Kalaupun mereka memuji, itu bisa juga atas landasan kekhawatiran akan merusak kesempurnaan mereka, itu. Terus kemungkinan yang lain, yang tadi sempat juga saya singgung, itu adalah cara mereka untuk memotivasi kita. Artinya Jepang itu sudah tahu bahwa, kita itu di bawah mereka dan kemudian Jepang itu berusaha memotivasi. Karena Jepang itu sadar naik-naiknya motivasi pemain kita atau pemain timnas Indonesia, meskipun kemudian dipuji-puji sama Jepang dan kemudian motivasinya naik, itu mereka tahu kadarnya. Itu pasti tidak akan sampai pada melampaui Jepang. Artinya apa? Mereka perlu melawan mereka atau lawannya Jepang itu juga punya motivasi yang bagus, punya motivasi yang kuat. Untuk apa? Untuk biar di lapangan nanti pertandingannya itu bisa seru, ya. Nah, sebatas mereka itu menikmati pertandingan yang seru itu dengan pemain atau dengan lawan yang tangguh. Mereka suka itu, tapi tangguh-tangguhnya lawannya mereka atau lawannya Jepang ini, mereka sudah memperkirakan, "Ayo kamu jadilah tangguh," gitu lah ya. Ibaratnya orang bilang, "Jadilah tangguh, tapi tetap aja nanti kamu akan kalah." Ibaratnya kayak ngomong begitu, "Ayo tangguhlah, ayo jadilah kuat, ayo jadilah pemberani, tapi tetap nanti di lapangan saya yang menang." Jadi sama kayak bilang begitu. Artinya biar pertandingannya menarik, tapi juga tetap nggak bisa mengalahkan Jepang. Kayak gitu ya. Nah itu, yang apa ya, ibaratnya yang implisit, yang, muncul dari ini Jepang ya, dari apa namanya, dari pernyataan-pernyataan pemain, pelatih, dan, bahkan mungkin mantan pemain dari tim Jepang ini. Nah itu yang, apa ya, yang menurut saya, ya kita nggak perlu membantu Jepang untuk termotivasi, untuk percaya diri, ya mereka sudah percaya diri. Artinya membantu itu seperti apa ya, kita itu terlalu banyak kadang-kadang mengunggulkan, memang di atas kertas mereka unggul, ya, kita terlalu banyak mengunggulkan, terlalu banyak memuji, terlalu banyak mengatakan mereka tim terkuat Asia dan seterusnya. Memang secara ranking, secara hitam di atas putih, iya mereka kuat. Tapi bagaimanapun juga, ya ya ranking itu kan sebenarnya kayak tim kita gini ya, pemain-pemain kita kan sudah silih berganti, tapi ranking kita masih di 130. Itu ya karena kita lebih memilih bertanding dengan tim-tim kuat, dengan risiko kita hanya memetik poin sedikit. Artinya kalau kalah, ya dikurangi tapi sedikit, tapi kalau imbang dapat, lumayan banyak gitu ya, itu hanya tapi kemungkinan kalahnya besar. Nah itu yang, kalau dibandingkan dengan mungkin barangkali tim-tim yang lain mungkin di kawasan Asia Tenggara, mereka lebih memilih tim-tim yang paling tidak setara sama mereka atau di bawah mereka atau di atasnya sedikit. Jadi ndak perlu jauh-jauh. Untuk apa? Ya untuk mendulang poin dan akhirnya kan poin itu bisa merangkak sedikit demi sedikit. Dan banyak kan tim-tim yang sebenarnya kalau dalam posisi yang pemain kita yang sekarang, mereka bisa kita kalahkan sebenarnya, tapi ranking mereka di atas kita. Tapi mereka bisa kita kalahkan. Ya kayak kemarin aja misalnya Arab Saudi maupun Bahrain atau China itu kan sebenarnya punya peluang untuk kita kalahkan kalau kita lihat dari permainan kita di atas lapangan. Apalagi yang Bahrain gitu, sebenarnya sudah bisa kita kalahkan kan Bahrain itu. Nah, itu yang, eee, membuat kemudian Coach Justin juga menyatakan bahwa, "Iya, lu memang kuat," gitu ya, bilang gitu ke pemain Jepang. Eee, tapi di atas lapangan belum tentu. Nah, artinya apa? Artinya mungkin ini juga satu bentuk, mmm, pernyataan yang merefleksikan bahwa
ranking itu tidak selalu mencerminkan kondisi kekuatan real dari sebuah tim. Karena apa? Kalau sebuah negara itu atau timnasnya itu lebih memilih lawan-lawan yang setara atau di bawahnya, yang penting poinnya dikumpulin terus, ya bisa saja secara ranking dia naik. Tapi begitu ketemu tim besar ya diobok-obok, ya dihajar. Nah, kayak gitu. Dan soal Jepang ini ya tetap punya peluang lah untuk kita bisa menang. Ya, punya peluang bukan berarti kita mengklaim bahwa kita lebih baik atau kita lebih unggul, tapi kita punya peluang untuk menang, gitu. Ini pernyataan yang menurut saya juga cukup realistis ya, punya peluang untuk menang. Nah itu, kita perlu membesarkan diri kita ya, tidak selalu mengelu-elukan Jepang dan kemudian mengecilkan arti, keberadaan kita. Nah ini yang perlu kita harus biasakan atau waspadai. Sementara Jepang sendiri aja begitu sangat berhati-hatinya dengan pernyataan mereka. Mereka itu peka loh. Jadi kalau ngomong karakteristik Jepang itu pertama perfeksionis, jelas. Itu saya bahas di beberapa video sebelum ini juga. Terus yang kedua, mereka itu suka bertarung, suka berjuang, sehingga mereka harus memberi motivasi dong buat lawannya, biar lawannya tidak berkecil hati ketika menghadapi Jepang, sehingga pertarungannya akan seru gitu. Terus yang ketiga, itu eh, kehati-hatian dan kepekaan mereka. Ini terlihat dari ketika di konferensi persnya Jepang ya, sebelum pertandingan melawan Indonesia, ketika ditanya oleh Bung Harpa ini pertanyaannya emang tajam ya, cerdas lah, artinya punya misi, pertanyaan-pertanyaan ini punya misi. Ini sama kayak pertanyaan wartawan mana kemarin itu yang ketika konferensi persnya Timnas Indonesia yang menanyakan tentang ada satu tim pelatihnya Jepang itu yang tidak terdaftar sebenarnya. Apakah kita akan protes? Nah, itu tidak mendapatkan jawaban dari tim kita ya. Sintayong tidak mau menjawab karena memang tidak tahu fakta tentang itu. Artinya sebenarnya Sintayong ya tidak mau membuat pernyataan, lebih berhati-hati untuk tidak membuat pernyataan karena memang datanya tidak tahu dan aturan yang berkenaan dengan itu juga tidak tahu mungkin ya. Nah, kalau memang itu melanggar aturan, ya bisa saja sebenarnya tetap dijawab oleh tim ya, oleh tim kita bahwa eh, saya kira misalnya ya, secara diplomatis saya kira setiap aturan itu perlu ditegakkan dan siapapun yang melanggar aturan harus mendapatkan konsekuensi sesuai eh, yang tertulis di aturan tersebut. Gitu sebenarnya udah cukup sebenarnya untuk biar isu ini tidak hilang. Artinya kalaupun nanti ternyata memang benar bahwa Jepang itu melakukan pelanggaran, maka isu ini tidak menguap begitu saja. Artinya biar ditindaklanjuti oleh yang berwenang, bukan tidak harus kita yang lapor, tapi biar ditindaklanjuti oleh yang berwenang. Itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ketika konferensi pers Jepang ini balik lagi ke pertanyaan yang Bung Harpa tadi yang menanyakan ketika nanti Jepang sudah menang sebelum pertandingan terakhir, bagaimana pendapat Jepang gitu ya. Artinya Bung Harpa mungkin berharap ada jawaban yang menguntungkan buat tim nasional Indonesia yang nanti akan melakoni pertandingan terakhir tandang ke Jepang. Artinya barangkali saja ketika mereka sudah menang, maka mereka akan melonggarkan perlawanan, misalnya dengan menurunkan tim sub ketiganya misalnya ya. Jadi tidak menurunkan tim utamanya sehingga peluang Indonesia untuk mendapatkan poin penuh masih terbuka gitu. Tapi mereka peka dan mereka tahu pertanyaan arahnya ke sana. Haji Memoriasu menjawab bahwa target kita Piala Dunia. Jadi ada beberapa kemungkinan ya dari jawaban ini. Pertama, bisa jadi ini adalah sebuah cara Haji Memoriasu untuk mematahkan pertanyaannya Bung Harpa yang terkesan mungkin di kepalanya Haji Memoriasu itu merendahkan mereka, artinya menurunkan standar mereka. Jadi kalau Haji Memoriasu tahu bahwa arah pertanyaannya adalah dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk melonggarkan perlawanan, itu tidak mencerminkan Jepang gitu ya. Artinya misalnya menurunkan sub ketiga, tidak memberi kesempatan buat Indonesia untuk menang, itu bukan karakternya Jepang mungkin. Artinya Jepang itu pasti akan memberikan perlawanan, akan memberikan yang terbaik.
Itu karakternya mereka, dan ketika ditanyain hal yang seperti itu dan tahu Hajime Moriyasu arahnya kemana, itu mungkin langsung disikat dengan mengatakan bahwa target kita juara dunia. Jawabannya Hajime Moriyasu seperti itu. Jawabannya diplomatis sekaligus langsung ngehook dan menghentikan pertanyaan Bung Harpa. Ya, selain itu juga, ya memang ini ada kaitannya dengan karakteristik yang pertama tadi dari Jepang, bahwa mereka ya perfeksionis. Artinya mereka tidak mau menggratiskan segalanya gitu loh. Ibaratnya ya ayo kalau kamu mau poin ya bertanding, mau berjuang lah kayak gitu, ibaratnya mengatakan ke kita. Maka dari itu ya sudahlah, kita tidak perlu banyak-banyak mengecilkan hati pemain-pemain kita atau tim kita, terus kemudian banyak mengeluh-elukan Jepang, itu kan kayak menggarami laut gitu loh. Mereka itu sudah percaya diri, wis hentikan banyak-banyak menyanjung mereka, meskipun sebenarnya di atas kertas atau di atas hitam di atas putih ya mereka emang unggul, tapi ya nggak usah diulang-ulang begitu. Biasa aja itu, karena di atas di sepak bola itu semuanya itu masih mungkin. Dan bukankah pemain-pemain kita juga sudah tidak tidak ibaratnya ya, kalau dari pernyataan-pernyataan mereka, mereka sudah tidak ingin lagi mengenal atau tidak ingin lagi dihantui oleh perasaan takut. Maka dari itu ya biarkan itu. Pemain-pemain kita lagi tidak takut kok. Malah pemberitaannya terus-menerus mengunggul-unggulkan Jepang lah, kayak menggarami laut. Mereka sendiri sudah percaya diri, dan sebenarnya di balik kepercayaan diri mereka, mereka secara halus masih menganggap rendah tim kita itu. Nah, itu pesan saya, masih ada lah ya, ada waktu gitu ya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Toh nanti kita juga masih 2 kali bertanding melawan Jepang yang di GBK ini, dan nanti di pertandingan terakhir kita akan melawat ke negeri samurai. Nah, berarti kan masih ada untuk mengubah kebiasaan itu, untuk terus membesarkan, menguatkan tim kita dan tidak selalu melulukan Jepang. Oh ya, satu lagi, kemarin di video sebelumnya kan saya sudah membuat analisis untuk membandingkan antara tim nasional kita dengan tim nasional Jepang. Termasuk akhirnya juga membahas atau membandingkan antara Sintayong dan Hajime Moriyasu. Ini ada tambahan sedikit ya untuk perbandingan tersebut. Ini bisa menjadi keunggulan dan kelemahan sebenarnya. Kalau kita bandingkan antara tim Jepang dan Indonesia, selain secara kualitas individual yang memang sudah tidak perlu dibahas lebih lanjut ya, tim Jepang ini kan orang-orang Jepang asli yang mereka pergi keluar, pergi ke Eropa sana untuk bekerja. Dan ketika mereka pulang kembali ke Jepang, mereka ketemu dengan saudara-saudaranya yang sudah sangat akrab atau sudah sangat kenal sebelumnya. Artinya apa? Antar pemain atau antar tim, antar anggota tim, antar para pemain Jepang itu, mereka itu sudah tidak perlu lagi membentuk dari awal yang namanya koneksi atau chemistry. Jadi antar pemain Jepang itu udah punya caps yang jauh lebih banyak daripada antar pemain kita atau capsnya pemain kita. Jadi mereka sudah banyak bermain bersama sebelum-sebelumnya. Jadi mereka hanya bekerja di luar negeri, bekerja di Eropa, terus kemudian pulang lagi ya sama kayak ketemu saudara, dan kemudian sudah saling tune in dan mereka bisa menjalin koneksi, relasi, chemistry. Nah, ini berbeda banget dengan tim nasional kita ya, yang lebih banyak didominasi oleh pemain-pemain baru atau yang baru dinaturalisasi. Kalaupun ada yang dianggap sudah agak lama, itu pun capsnya enggak sebanyak para pemain Jepang. Sehingga setiap kali ketemu begini harus mengawali membentuk chemistry. Ya memang tidak membentuk chemistry seluruh anggota tim, tapi misalnya kayak kemarin ada Kevin Dix datang gitu ya. Nah, itu kan berarti Kevin Dix yang harus kita upayakan untuk chemistry-nya cepat terbangun dengan anggota yang lain. Sementara waktu untuk membangun chemistry itu kan tidak panjang. Nah, ini yang ya semoga saja pemain-pemain kita itu saling cepat lah ya, saling cepat tanggap untuk membangun chemistry. Apalagi cara
berinteraksi mereka yang sangat kekeluargaan dan diberikan keleluasaan oleh coach Sintayong untuk mereka saling mengakrabkan. Mungkin sebagian dari waktu mereka digunakan untuk bersenda gurau, itu adalah salah satu cara untuk membuat mereka saling dekat atau chemistry-nya semakin menguat. Ya, itu satu sisi jadi sudah keunggulannya Jepang ya, artinya mereka secara individual sudah bagus, ditambah lagi mereka caps-nya tinggi di timnas, pemain-pemain mereka, dan ketika ketemu ya mereka sudah punya koneksi satu sama lain. Ini berbeda sekali dengan tim kita. Cuman yang salah satu yang menjadi ketakutan dari Hajime Moriyasu itu adalah Sintayong. Sintayong ini kalau dengan kondisi anggota tim atau pemain yang seperti itu, yang silih berganti atau mungkin yang baru-baru dan kemudian Sintayong harus meramunya, itu adalah salah satu bentuk pengakuan dari Hajime Moriyasu bahwa beliau ini, si Hajime ini tidak punya challenge atau tidak punya kondisi yang sesulit itu. Sehingga mau tidak mau dia mengakui bahwa Sintayong punya kemampuan untuk itu gitu. Artinya dia sendiri tidak dihadapkan pada kesulitan itu, sementara Sintayong dihadapkan pada kesulitan itu. Dan dengan demikian, ini beda banget kan ya. Mungkin kalau tim atau pelatih negara lain justru mengamati itu sebagai sebuah keuntungan. Artinya, wah tim lawan sedang mengalami kesulitan dalam mengkoordinir atau dalam membangun relasi, membangun chemistry. Itu adalah keuntungan yang bisa kita manfaatkan. Cara melihatnya Hajime Moriyasu berbeda. Dia justru menganggap bahwa saya itu beruntung karena saya tidak dihadapkan pada kesulitan itu, sementara Sintayong dihadapkan dengan kesulitan itu. Dan artinya apa? Itu kesempatan buat Sintayong tentunya menjadi pelatih yang lebih berkualitas karena harus mengelola berbagai situasi yang tidak menguntungkan itu. Dan Hajime Moriyasu itu percaya Sintayong itu mampu melakukan itu. Artinya mungkin barangkali saja ada satu perasaan di hati kecilnya, kalau dibandingkan dengan Sintayong, ada hal-hal unggul yang dimiliki Sintayong yang Hajime Moriyasu itu tidak punya. Itu jadi satu sisi kelemahan atau kendala ya, bukan kelemahan lah ya, kendala buat kita. Tapi di sisi yang lain ada secara implisit ada pengakuan dari Hajime Moriyasu kepada Sintayong yang punya kemampuan untuk mengelola tim semacam ini. Semoga besok atau nanti ya tepatnya ya, ini sudah dini hari ini, keajaiban terjadi, kita menjadi tim pertama yang mengalahkan Jepang di round ketiga ini di grup C. Demikian dari saya. Oh ya, ada satu lagi ya. Ini sekalian saya membuat pengumuman atau boleh dianggap promosi lah. Kemarin itu kan lagi booming tentang kursi Indomaret ya. Kemudian saya diminta untuk membuat analisis secara psikologis dengan memberikan beberapa pertanyaan wawancara kepada saya, dan itu kemudian sudah saya bikinkan jadi videonya. Barangkali ada teman-teman yang tertarik dengan kajian psikologi tentang fenomena yang lagi booming atau lagi viral ini, yaitu kursi Indomaret, yang ada seorang yang mengatakan di media sosial bahwa biaya ke psikolog atau ke psikiater itu mahal, maka Indomaret membuat kursi di depan gerainya gitu ya. Nah itu ada pesan-pesan ironik tentang mahalnya fasilitas kesehatan mental buat masyarakat secara umum. Nah, buat yang tertarik itu maka boleh nonton kajiannya di channel yang satunya, channel saya yang satunya di New Rudi Cahyo TV. Nanti boleh dicek di sana. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.